Bismillahirrahmanirrahim. Salisan muddatul haidi, yang ketiga adalah durasi haid. Lil haidi muddatun dunya wa muddatun quswa wa muddatun ghalibatun. Di dalam haid itu ada durasi minimal, kemudian durasi maksima, dan durasi kebanyakan wanita atau durasi rata-rata. Atau biasa wahwa mayu abaru anhu bi aqlil haidi wa ghalibihi wa aktsarihi, atau biasa dibahasakan dengan minimal haid, rata-rata haid, dan maksimalnya haid atau paling banyaknya haid. Yang pertama muddatu dunya atau minimal haid. Aqallu muddatil haidi, minimal durasi haid, hiya yaumun wa lailatun ay qadru arba'in wa isrina sa'atan. Minimal haid adalah sehari semalam alias 24 jam. Bukan sehari semalam mesti 24 jam ya. Ini maksudnya harus ada 24 jam dalam rentan 15 hari. Begitu. Wadobituhu ayadharad damu ala dhahiril farji bihaitsu law dukhilatil qutnatu fi farjiha kharajat mulawasatan. Dan batasan dikatakan darah haid ini keluar ya, dikatakan haid lah, seorang wanita dikatakan haid ya ini ketika keluar darahnya pada zohir farjinya, pada bagian luar farjinya, sekiranya apabila dimasukkan kapas ke dalam farjinya, maka kapas tersebut menjadi ada darahnya. Jadi ketika seseorang wanita dikatakan haid, itu tidak mesti darahnya keluar terus menetes gitu sampai membasahi parji, sampai membasahi pembalut gitu, sampai tembus pembalutnya. Nah, sebenarnya minimalnya dikatakan darahnya itu keluar itu kalau misalkan dimasukkan kapas ke dalam farji, di bekas kapasnya itu, bekas dimasukkan ke farjinya itu ada bekas darah, walaupun cuma sedikit, walaupun cuma berupa flek, berarti itu menunjukkan dia haid gitu. Jadi walaupun cuma berupa flek, cuma bekas darah yang sedikit di kapas, gak sampai membasahi ke celana dalam atau membasahi ke pembalut, selama dicek ke dalam farjinya ada darahnya, berarti dia dikatakan haid. Wahadza aqallu lahu sorotani, dan untuk minimal haid ini ada dua gambaran. Aula antara dama muttasilan miqdaro arba'in wa isrina sa'atan. Yang pertama ya, gambaran haid itu ada dua. Gambaran yang pertama keluarnya terus keluar, atau setiap dicek ada terus, pokoknya berarti ada terus kan kalau setiap dicek ada, sampai langsung dapat 24 jam dalam sehari semalam. Ya, jadi langsung dapat 24 jam dalam sehari semalam. Kemudian athaniyatu, ini gambaran yang kedua. Yang tadi gambarannya keluar darahnya itisol, terus-terusan ada. Sekarang gambaran yang kedua, antara dama mufarrokon fataro sa'atan nakoan wa sa'atan daman walakin majmu'u sa'ati arba'un wa isruna sa'atan fi dimni khamsata asara yauman. Nah, ini gambaran yang kedua, keluar darahnya itu pisah-pisah atau putus-putus. Kadang melihat darah sejam melihat darah, sejam bersih gitu. Sejam melihat darah, sejam bersih gitu. Atau 2 jam melihat darah, 3 jam bersih. 4 jam melihat darah, 2 jam bersih gitu. Tapi ketika di total si jamnya ini, jam keluar darahnya itu mencapai 24 jam dalam lingkup 15 hari. Itu. Jadi ada dua gambaran nih. Jadi gak mesti harus masuk gambaran pertama sehari mesti dapat 24 jam. Enggak. Bisa terpenuhi langsung sehari 24 jam, itu sudah jelas dikatakan haid. Atau bisa seharinya gak ada 24 jam. Misalkan sehari cuma 5 jam, esoknya cuma 5 jam, esoknya lagi 5 jam. Dalam 5 hari, per harinya 5 jam. 5 kali 5, 25. Berarti dalam 5 hari total 25 jam. Begitu. Berarti itu juga sudah memenuhi minimalnya haid, berarti itu juga haid. Pokoknya yang penting jumlahnya ini, total waktu jam keluar darahnya ini mencapai 24 jam dalam lingkup 15 hari. Fayu'addu kulhu haidun kama sayatil hadithu anhu insyaallah. Dan semuanya ini dikatakan haid begitu. Sebagaimana nanti akan dijelaskan insyaallah.
hukumnya waktu yang keluar darahnya haid, begitu pula waktu bersihnya dihukumi haid menurut pendapat yang kuat. Tapi menurut pendapat yang lemah, waktu bersihnya itu adalah masa suci. Nah, ini contoh yang pertama, gambaran yang keluar darahnya itu secara terus-menerus. Misalkan dia pertama kali melihat darah jam 6 pagi di tanggal 21 November. Nah, kemudian dicek tuh duhur dicek ada darah, asarnya dicek jam 3 misalkan ada darah, maghribnya dicek ada darah. Begitu terus dicek ada darah. Pas jam 6 pagi di tanggal 22 itu dicek bersih. Jadi di sini ada darah, di sininya bersih. Nah, hitungan waktu keluar darah adalah waktu dari melihat darah sampai melihat bersih. Ini adalah waktu keluar darah. Gitu. Berarti kalau jam 6 pagi melihat darah, dicek bersihnya jam 6 pagi di esoknya tanggal 22, maka itu adalah sudah dapat 24 jam. Secara ittisol atau secara terus-menerus. Ini contoh gambaran yang pertama. Sekarang kita masuk ke gambaran yang kedua. Yang gambaran kedua ini keluar darahnya putus-putus. Misalkan tanggal 21 melihat darah jam 6 pagi. Jam 12 siang dicek bersih. Nah, tadi kan waktu keluar darah itu dari melihat darah sampai melihat bersih itu dihitung waktu keluar darah. Nah, jam 6 pagi ada darah, jam 12 siang bersih, berarti hitungan berapa jam nih keluar darahnya. Berarti jam 7 baru 1 jam. 7, 8, 9, 10, 11, 12, berarti 6 jam. Ini 6. Kemudian dari jam 3 sampai jam 5, 4, 5 berarti ini 2 jam. Jam 9 sampai jam 1 berarti 10, 11, 12, 1 berarti ini 4 jam. Jam 5 sampai jam 9 malam berarti 6, 7, 8, 9 berarti ini 4 jam. Kemudian ini dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang ini 12 jam. Kita total-totalkan setiap waktu keluar darahnya. Berarti kita totalkan di sini 6 ditambah 2 ditambah 4, ini 4, ditambah lagi 4, ditambah lagi 12. Nah, hasilnya adalah 28 jam dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 23. Nah, berarti ini sudah memenuhi minimal haid, berarti ini fix, ini darah haid. Kalau sudah yakin ada 24 jam, untuk jam-jam selanjutnya itu gak dihitung darahnya pun, gak kita tuliskan pun gak apa-apa, karena ini sudah yakin haid. Tinggal nanti kita tuliskan pas tanggal berhenti, tanggalnya berikut jamnya pas berhenti darahnya untuk penentuan waktu sucinya. Misalkannya tanggal 24 juga keluar darah lagi, tanggal 25 keluar darah lagi. Itu gak kita hitung-hitung lagi pun gak apa-apa, karena sudah yakin ini adalah darah haid, karena sudah terpenuhi minimal haidnya. Nah, begitu nanti berhenti darahnya di tanggal, misalkan berhenti di tanggal 26 jam 7 pagi, maka tuliskan nanti tanggal 26 jam 7 pagi itu waktu sucinya. Begitu. Ini di kitab An-Nibros ada keterangan cara hitung darah putus-putus nih. Cara hitung darah putus-putus itu yang penting total ada 24 jam dalam lingkup 15 hari. Ditotal-totalkanlah waktu keluar darahnya. Waktu keluar darah adalah rentan waktu dari melihat kapas ketika dimasukkan ke farji itu ada bekas darah gitu, sampai dengan melihat kapas bersih, itulah waktu keluar darah. Total-totalkan waktu keluar darahnya, apabila mencapai 24 jam atau lebih berarti itu adalah haid. Nah, jadi jelas ya cara menghitung keluar darah haid putus-putus itu seperti itu. Bukan dengan dihitungnya dirasakan atau tidak. Kalau dengan dirasakan sulit, misalkan kalau terasa nih ada keluar darah, terasa anget, oh berarti lagi keluar. Hitung tuh berapa lama keluar darahnya. Wanita kan jadi sulit ngitungnya. Dia harus diam, gak beraktivitas supaya merasakan darahnya. Atau ada yang bilang dengan melihat bekas darah di celananya atau di pembalutnya. Kalau bekasnya besar, kira-kirakan berapa jam. Kalau bekasnya kecil, kira-kirakan berapa
jam atau berapa menit. Nah, itu juga tidak seperti itu. Ini cara yang benar berdasarkan pendapatnya para ulama. Sekian penjelasannya untuk kali ini, semoga bermanfaat dan mudah difahami.